wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Indralaya hari ini akan memaparkan materi tentang perkembangan konsep diri. Saya sendiri Melanisa Fitri selaku moderator bersama rekan-rekan saya Irine Julaiza Putri, Sylvia Anissa, Anisha Zalfasal Sabila, Faras Askanuraidah, Winda Sanosa, dan Uci Rahmawati. Baiklah teman-teman, saya akan menyebutkan beberapa sub materi, yaitu yang pertama ada pengertian konsep diri, yang kedua pengembangan konsep diri, yang ketiga konsep diri dan karir, yang keempat konsep diri dan kenakalan remaja, yang kelima ada jenis-jenis konsep diri, yang keenam konsep diri dan remaja yang sehat, yang ketujuh ada konsep diri dan penyesuaian diri, yang kedelapan ada merubah konsep diri, dan yang kesembilan ada fungsi konsep diri. Saya Melanisa Fitri akan memaparkan materi mengenai pengertian konsep diri. Nah, konsep diri ini sendiri merupakan pandangan seseorang mengenai sikapnya terhadap dirinya sendiri. Pandangan tersebut dapat berupa fisik, prestasi mental maupun fisik, ataupun menyangkut segala sesuatu yang dimilikinya yang bersifat material. Adapun beberapa definisi konsep diri menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Rohman Attawijaya. Jadi menurutnya konsep diri ini merupakan sebuah persepsi mengenai dirinya sendiri, kemampuan dan ketidakmampuannya, tabiat-tabiatnya, harga dirinya, dan hubungannya dengan orang lain. Yang kedua menurut James F. Colquhoun. Nah, menurutnya konsep diri ini merupakan gambaran mental individu yang terdiri dari pengetahuan tentang dirinya, pengharapan diri, dan penilaian terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga ada menurut Stuart dan Sandin. Nah, menurutnya konsep diri ini merupakan semua pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang merupakan pengetahuan individu tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Yang keempat, menurut Potter dan Perry, konsep diri adalah citra subjektif dari diri dan pencampuran yang kompleks dari perasaan, sikap, dan persepsi bawah sadar maupun sadar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Melani, yaitu tentang jenis-jenis konsep diri. Menurut Horlock, itu terbagi menjadi 4, yaitu konsep diri dasar, yang meliputi tentang penampilan. Kedua, konsep diri sementara, yaitu yang bersifatnya hanya sementara untuk menjadi patokan. Yang ketiga, konsep dasar sosial, yaitu seseorang yang percaya dengan label yang diberikan kepadanya dari masyarakat. Yang keempat yaitu konsep dasar ideal, yaitu merupakan konsep yang berkeyakinan tentang masa depan yang akan datang. Oke teman-teman, saya akan membahas tentang fungsi konsep diri. Nah, menurut Valcardi tahun 1974 ada 3 fungsi utama dari konsep diri. Yang pertama adalah konsep diri sebagai pemeliharaan konsistensi internal. Maksudnya di sini, bila individu mempunyai ide, perasaan, dan persepsi yang tidak sesuai dengan pendapat masyarakat, maka di situ nanti muncullah suatu situasi di mana secara psikologis situasi tersebut tidak menyenangkan bagi lingkungan maupun individu tersebut. Valcardi mengutip dari pernyataan Lecky yang mengatakan bahwa individu memilih suatu sistem untuk mempertahankan kesesuaian antara individu tersebut dan lingkungan di sekitarnya. Cara menjaga kesesuaiannya tentu saja sangat banyak. Namun, dilihat dari yang kita jelaskan tadi, situasi yang kita jelaskan tadi, ada individu yang menolak menerima kenyataan tersebut yang dilontarkan oleh lingkungan mengenai dirinya. Dan ada juga individu yang berusaha merubah dirinya, seperti apa yang diungkapkan oleh lingkungan sekitarnya tersebut sebagai cara untuk menjelaskan bahwa dirinya itu, ini loh kesesuaian dirinya untuk lingkungan tersebut. Yang kedua, ada konsep diri sebagai interpretasi dari pengalaman. Nah, kalau konsep ini dapat digunakan sebagai penentu tingkah laku. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pengalaman-pengalaman yang dialami dan diinterpretasikan oleh individu yang bersangkutan. Dan biasanya memberi arti tertentu bagi setiap pengalamannya. Nah, pemberian itu tergantung dari persepsi yang dimiliki individu tentang dirinya. Persepsi tersebut dapat berupa persepsi negatif maupun persepsi positif.
Dan yang ketiga, ada konsep diri dari suatu kumpulan harapan-harapan. Maksudnya di sini, konsep diri menentukan apa yang diharapkan individu untuk terjadi kepada individu tersebut. Nah, individu tersebut juga pasti sudah memandang dirinya dengan harga yang ia tentukan sendiri. Ia juga mengharapkan orang lain untuk memperlakukan dirinya itu seperti yang ia harapkan. Nah, Velker mengutip dari pendapat McCandless yang mendefinisikan konsep diri sebagai suatu kumpulan harapan-harapan dan evaluasi terhadap tingkah laku yang berhubungan dengan harapan-harapan individu tersebut. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan konsep diri. Nah, konsep diri yang dimiliki manusia tidak terbentuk secara instan, melainkan dengan proses belajar sepanjang hidup manusia. Nah, ketika manusia ini lahir, ia tidak memiliki pengetahuan tentang dirinya, tidak memiliki harapan apa yang ingin dia capai, dan tidak memiliki penilaian terhadap dirinya. Nah, konsep diri berasal dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan, terutama akibat hubungan dengan individu lain. Nah, dalam berinteraksi atau berhubungan dengan individu lain, setiap individu menerima tanggapan. Nah, tanggapan yang diterima tersebut dijadikan cermin oleh individu untuk dapat menilai dan memandang dirinya sendiri. Pada akhirnya, setiap individu mulai bisa mengenali siapa dirinya, apa yang ingin ia capai, dan dapat menilai dirinya sendiri. Nah, di slide selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai konsep diri remaja yang sehat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep diri remaja yang sehat. Perkembangan konsep diri sangat penting dipahami oleh setiap orang yang berperan dalam meningkatkan perkembangan remaja. McCandless mengemukakan secara rinci mengenai konsep diri remaja yang sehat. Yang pertama, tepat dan sama. Maksudnya, konsep diri yang dimiliki remaja akan sama dan tepat dengan apa yang dilakukannya dan apa yang dirasakannya. Nah, yang kedua, fleksibel. Maksudnya di sini kefleksibelan atau kebebasan remaja dalam menjalankan perannya baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya, yang mana remaja tersebut akan menjalankan tugasnya dengan baik di peran tersebut, baik di sekolah maupun di lingkungannya tersebut. Yang ketiga, kontrol diri. Nah, maksudnya remaja dapat mengontrol tingkah laku dan sikapnya di kehidupan sehari-hari dengan standar tingkah laku yang dimilikinya, bukan berupa aturan dari orang lain. Untuk memperoleh konsep diri yang sehat, remaja perlu dimiliki pemahaman yang tepat dan sesuai tentang siapa dan apa mereka sebenarnya. Remaja perlu dimiliki konsep diri yang stabil dan terintegrasi. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sylvia Anissa. Saya persilakan. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang konsep diri dan karir. Biasanya, karir yang dipilih seseorang erat kaitannya dengan tingkat aspirasi dan pilihan karir remaja. Untuk itu, remaja dengan konsep diri yang sehat memiliki tingkat aspirasi yang tinggi tentang jabatan apa yang ingin dicapainya. Remaja dengan konsep diri yang tinggi akan lebih memilih jabatan yang memiliki status sosial yang tinggi, berpenghasilan yang tinggi, dan penuh tantangan. Mereka akan lebih memilih untuk menjadi pemimpin daripada menjadi pekerja atau bawahan. Ahli yang mengemukakan pendapat tentang hubungan konsep diri dan prestasi sekolah yaitu Morrison dan Thompson Leakey. Mereka mengemukakan pendapat yang menyangkut hubungan antara konsep diri dan prestasi di sekolah. Yang pertama yaitu banyak peneliti yang membuktikan hubungan positif yang kuat antara konsep diri dan prestasi di sekolah. Siswa remaja yang memiliki konsep diri yang positif menampilkan prestasi yang baik di sekolah. Atau siswa remaja yang berprestasi tinggi di sekolah memiliki penilaian diri yang tinggi dan juga menunjukkan hubungan antar pribadi
baik dengan guru maupun teman sebaya yang positif. Yang kedua, yaitu penting diciptakannya situasi sekolah yang mengembangkan konsep diri positif individu siswa, yaitu memungkinkan mereka mendapatkan penghargaan, sokongan, dan pengakuan dari guru-guru dan teman-teman mereka. Oleh karena itu, guru-guru diharuskan untuk berusaha keras dengan berbagai pendekatan untuk menjadikan siswa-siswanya mengerti materi belajar yang sedang dipelajari dan dapat mempergunakan materi yang telah dipelajari itu dalam kehidupannya sehingga merasa dirinya lebih berkembang. Baiklah, itu saja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep diri dan penyesuaian diri. Penyesuaian diri ini ada dua, yaitu adaptif dan adjustif. Nah, sifat bentuk penyesuaian diri yang adaptif yaitu adalah badani atau fisik, yang artinya segala macam perubahan yang terjadi dalam proses badani adalah untuk menyesuaikan diri pada keadaan lingkungan. Contohnya, jika kita berada di tempat yang sangat dingin, maka kita harus memakai pakaian tebal agar suhu tubuh kita menjadi hangat. Lalu yang kedua adalah bentuk penyesuaian diri adjustif, yaitu yang bersifat psikis, yang artinya penyesuaian diri segala macam bentuk tingkah laku pada lingkungan di mana lingkungan ini teratur secara baik oleh norma-norma dan nilai. Contohnya, ketika kita berada di rumah yang sedang berduka cita, otomatis wajah kita akan diatur untuk menampakkan wajah bersedih sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap kesedihan yang dialami oleh orang tersebut. Lalu, selanjutnya adalah konsep penyesuaian diri yang baik. Terdapat dua jenis orang yang dapat menyesuaikan dirinya, antara lain orang yang berhasil menyesuaikan diri dan orang yang tidak berhasil menyesuaikan diri. Orang yang berhasil untuk menyesuaikan diri memiliki ciri-ciri respon dan reaksi yang baik, bersikap efisien dan menerima, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, dapat menyelesaikan konflik dan berbagai masalah-masalah. Lalu, orang yang tidak berhasil menyesuaikan diri memiliki ciri-ciri tidak efisien, sering gelisah, kurang matang secara emosional, tidak pernah menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, berusaha paling benar, dan berkuasa dalam setiap situasi. Baik, selanjutnya adalah konsep diri dan kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini memiliki latar belakang dua, yaitu internal dan eksternal, di mana faktor internal itu adalah terkait kondisi ketegangan emosi dalam diri remaja akibat perubahan fisik dan psikologis masa perkembangan remaja. Nah, ketegangan emosi yang tinggi, dorongan emosi yang sangat kuat, dan emosi yang tidak terkendali membuat remaja lebih mudah meledakkan emosi dan bertindak tidak rasional. Sehingga tidak jarang keadaan emosi yang demikian membuat remaja berperilaku yang termasuk ke dalam kenakalan remaja. Menghadapi kehidupan emosi yang penuh gejolak dan ketegangan emosi yang meninggi, remaja membutuhkan kecerdasan emosi agar tidak terjerumus pada tindakan yang tidak rasional. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini, yang pertama, lingkungan sekitar yang buruk. Kebiasaan melihat atau bertindak dengan kekerasan dalam sekitar tempat tinggal, maka menciptakan sebuah karakter lingkungan yang tidak sehat. Contohnya, jika satu lingkungan dialami oleh perampok dan pengguna narkoba, maka remaja sekitar yang tidak membentengi diri dengan baik pasti akan mudah terjerumus. Lalu yang kedua adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah dasar paling utama dalam membentuk karakter kepribadian remaja. Pola asuh orang tua menjadi contoh nyata apabila anak remaja bisa berbuat baik atau buruk. Orang tua yang mendidik anak remaja yang terlalu mengakang, maka ia akan berontak dan menjadi liar. Bila di sini saya akan menjelaskan materi tentang merubah konsep diri. Seperti yang kita tahu, konsep diri ini berkaitan dengan seberapa baik remaja mengetahui tentang dirinya. Maka, remaja yang tidak tahu siapa dirinya akan berusaha mencari identitas dirinya dengan cara mencoba berbagai hal. Baik buruknya konsep diri ini bergantung pada berhasil atau tidaknya remaja di area yang mereka anggap penting, dan pendapat orang lain tentang dirinya. Penerimaan orang lain dan kesuksesan remaja ini dapat membantu dalam meningkatkan konsep diri dan harga diri para remaja. Nah, dalam merubah konsep diri, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah sangat berperan penting. Karena kedua lingkungan sosial ini mempunyai interaksi yang khas dan pengaruh dalam pemahaman remaja tentang dirinya. Yang pertama, lingkungan keluarga. Situasi sosial emosional dalam keluarga yang hangat dapat membentuk konsep diri internal yang sehat dan positif pada diri remaja yang dapat dilihat dari aktivitas dan disiplin yang diarahkan oleh kekuatan dari dalam diri.
Remaja yang mengekspresikan diri yang berorientasi internal lebih mudah mengikuti standar bertingkah laku moral sehingga mereka dikontrol oleh diri mereka sendiri dalam bertingkah laku dalam menghadapi kehidupan. Lalu yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini dapat membantu mengembangkan sosial emosional yang menyenangkan dan memotivasi para peserta didik. Situasi ini sangat penting untuk mengembangkan konsep diri yang positif bagi remaja maupun peserta didik. Untuk merubah konsep diri yang sebelumnya negatif menjadi positif dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai tindakan, seperti remaja mulai menerima kondisi mereka dari segi positif maupun negatif, menerima kelebihan dan kekurangan mereka dan menghargai diri mereka sendiri, dan mengikut sertakan dalam berbagai peran. Maksudnya di sini remaja diharapkan aktif dalam gerakan kemanusiaan dan lingkungan sehingga dapat membantu mereka memiliki konsep diri yang positif. Di samping itu juga remaja perlu dibina pemahaman tentang dirinya agar mereka dapat menilai dirinya secara positif. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kesimpulan pada materi paparan kami hari ini yaitu terdapat berbagai macam hubungan antara konsep diri dengan aspek kehidupan. Di antaranya adalah konsep diri dan karir, konsep diri dan penyesuaian diri, dan konsep diri dan kenakalan remaja. Nah, untuk merubah konsep diri itu sendiri, diperlukan peran lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga karena itu sangat berpengaruh untuk siswa memahami dirinya sendiri. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.